Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN, Ibu Jumiati, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Ibu Sri Widayanti, serta Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Ibu Nur Wahida. Selamat datang Ibu, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi verifikasi data pengalihan penyuluh pertanian dari instansi daerah ke Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara kegiatan pada hari ini. Saya, Mita Yuliantika, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu yang bahagia, acara selanjutnya adalah pembukaan kegiatan serta arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara kepada Ibu Jumiati. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ibu Kepala Biro SDMA Kementan, Ibu Ida, kemudian Ibu Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Ibu Sri Widayanti, Bapak, Ibu, Kepala Kantor Regional BKN dari Kanrek 1 sampai dengan 14 ataupun yang mewakili, Bapak, Ibu, Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, ataupun yang mewakili, serta Bapak, Ibu sekalian peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya. Izin menyampaikan salam Pak Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yang awalnya akan membuka, namun karena ada rapat yang urgen sehingga beliau tidak bisa hadir secara langsung. Namun demikian, beliau menyampaikan salam beliau bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada pagi hari ini tentunya menjadi salah satu dari tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, yang di dalamnya ada amanah yang memang ditujukan bagi beberapa instansi. Salah satunya adalah Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara dalam instruksi tersebut diminta untuk dapat memfasilitasi teknis kepegawaian dalam rangka pengalihan penyuluh pertanian aparatur sipil negara dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota ke Kementerian Pertanian. Namun demikian prosesnya tentunya sebelum itu kita lakukan, proses yang utama adalah bagaimana kita melakukan pengecekan data. Nah, data ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena data inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam proses pelaksanaan kebijakan maupun juga dalam rangka pemberian layanan manajemen ASN ke seluruh Bapak Ibu di instansi maupun juga ke seluruh teman-teman ASN. Nah, pentingnya verifikasi ini tentunya agar data yang memang nanti kita lakukan proses pengalihan sudah valid, sudah update, dan juga tentunya lengkap, sehingga tidak ada satupun penyuluh pertanian yang tentunya tidak masuk dalam proses pengalihan ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya proses kaitan dengan pengalihan ini akan sulit jika dilakukan secara manual. Maka kemudian kami menyiapkan fitur untuk proses pengalihan melalui SIASN. Harapan kami tentunya Bapak Ibu di BKD, BKPSDM, BKPP sudah sangat familiar sekali dengan SIASN. Nah,
Nanti di proses di dalam sistem tersebut tentunya akan ada mekanisme untuk pengalihan teman-teman penyuluh pertanian. Nah, pada pagi hari ini tentunya kami lakukan proses sosialisasi agar Bapak Ibu sekalian mengenal seperti apa sebetulnya mekanismenya di dalam SISN. Dan tentunya harapannya pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat, mencermati untuk kemudian nanti ketika datanya sudah ada dan masuk dalam SISN ini, maka Bapak Ibu melakukan proses verifikasi juga sekaligus melakukan proses pengalihan ASN penyuluh pertanian. Nah, bagi kami sendiri akan sangat berterima kasih, akan sangat eh, eh, terbantu sekali proses verifikasi ini maupun nanti ke depannya pengalihan ASN penyuluh pertanian apabila Bapak Ibu melakukan tentunya pengecekan data Bapak Ibu sekaligus juga melakukan koordinasi, komunikasi dan juga tentunya bekerja bersama dengan teman-teman di Dinas Pertanian maupun dinas yang berkaitan dengan tugas fungsi penyuluh pertanian. Nah, harapan kami hal ini sepertinya sudah pernah kita lakukan juga ya Bapak Ibu dalam rangka tindak lanjut guru maupun tenaga kesehatan. Nah, khusus untuk kali ini maka kita melakukannya pada eh, jabatan fungsional ASN penyuluh pertanian dan tentunya Bapak Ibu sekalian akan sangat mudah apabila nanti mekanismenya tentunya digunakan atau menggunakan sistem dengan data yang sudah terverifikasi baik di internal Bapak Ibu sekalian maupun nanti setelah datanya juga terkoordinasi dengan dinas-dinas pertanian ataupun yang juga dinas yang ada kaitannya dengan penyuluh pertanian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika nanti ada hal yang kurang berkenan, namun pada intinya kita akan selalu bekerja bersama untuk menyukseskan tentunya prioritas pemerintah dalam hal ini bagaimana kita mencapai hal-hal menjadi target pemerintahan kita untuk kemanfaatan seluruh bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang nantinya ada hal yang nanti kurang jelas, mohon nanti juga bisa dapat dikoordinasikan ke kami atau mungkin nanti dielaborasi dalam forum ataupun diskusi ya, sehingga tentunya apa yang menjadi hal yang belum dimengerti, belum dipahami, belum jelas, bisa kita jawab secara langsung. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Ibu Jumiati yang telah disampaikan. Semoga arahan ini bisa menjadi acuan yang baik untuk progres ke depannya mengenai proses pengalihan penyuluh pertanian ini. Baik, untuk selanjutnya ada pengarahan dari Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara kepada Ibu Sri Widayanti. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Suara saya kedengaran ya Mbak Mita? Sudah sangat jelas, Bu. Oh, baik, terima kasih. Ya, yang saya hormati Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Bu Jumiati. Yang saya hormati Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian, Bu Ida. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 Badan Kepegawaian Negara, serta Bapak Ibu semuanya. Ini ada dari Kepala BKP SDM kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, semangat selalu, kebahagiaan untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Tentu saja pada pagi hari ini kita bersama-sama eh, ini apa namanya menindaklanjuti apa yang ada di dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 yang bahwasanya prosesnya nanti akan ada apa namanya pengalihan atau perubahan status dari penyuluh pertanian yang
tadinya penyuluh pertanian ini ada di daerah kabupaten, kota, provinsi, dan nanti penyuluh pertanian ini statusnya akan ada di Kementerian Pertanian. Karena memang tadi ya pokoknya adalah karena swasembada pangan ini menjadi program pemerintah yang utama, sehingga ini perlunya kemudian eh, apa namanya strukturisasinya ataupun internalisasi supaya ini semuanya terpusat gitu ya, apa namanya dari sisi pembinaannya, dan juga pastinya juga ini dalam rangka untuk tadi ya mendapatkan apa ini intinya yang pangan yang kita bisa mandiri gitu ya. Dan tentu saja untuk bisa dilakukan tadi pengalihan prosesnya, tentu saja itu juga pastinya kita harus mengecek dari data Bapak Ibu semuanya. Karena dari sisi mekanisme pengalihan itu sebagaimana sudah pernah dilakukan sebagai amanah undang-undang ada di dalam dulu adalah penyuluh keluarga berencana gitu ya, kemudian ke guru itu juga pernah dilakukan pengalihan yang tadinya itu ada di kabupaten kota menjadi provinsi itu untuk yang guru, kemudian juga untuk yang PLKP tadinya yang di daerah kemudian juga itu menjadi terpusat. Jadi ini juga bagian dari tujuan pemerintah untuk kita bisa melakukan pembinaan yang ini ya lebih baik. Dan tadi kuncinya memang Bapak Ibu semuanya adalah di data, karena data ini menjadi penting sekali. Apa ini yang berapa yang akan kita lakukan pengalian ini dari penyuluh pertanian yang memang aktif, yang aktif di kabupaten kota provinsi, nah itu kemudian nanti akan dialihkan ke Kementerian Pertanian. Tentu saja secara mekanisme nanti tentu saja karena ini adalah amanah Presiden melalui instruksi Presiden. Nah, kami BKN nantinya yang akan menetapkan pengalihannya. Tentu saja juga sebelum ditetapkan pengalihan dengan keputusan Kepala BKN itu ada nanti regulasi yang harus kami dapatkan juga sebagai dasar ya, karena ini juga menjadi apa namanya dalam rangka melaksanakan regulasi, regulasinya berupa Inpres. Nah ini akan nanti turunannya kita juga nanti mohon salah satunya ya pasti ada usulan dari Kementerian Pertanian terkait dengan data penyuluh pertanian yang akan dialihkan ke Kementerian Pertanian. Tentu saja Kementerian Pertanian akan mendapatkan data. Setelah itu ada usulan juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini supaya juga nantinya data-data yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian tentu saja data-data yang memang sudah fix bahwa dia penyuluh pertanian yang masih aktif ya. Kemudian juga nanti batasannya akan berapa. Nah, itu mungkin nanti yang perlu disampaikan. Karena proses pengalian ini akan berlangsung paling lama 1 tahun. 1 tahun itu berarti kan ada 2024. Nah, ini juga yang nanti juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi datanya. Karena jangan sampai ini yang nanti pensiun di 2025 ikut dialihkan. Itu juga tidak. Itu juga nantinya yang dipastikan Bapak Ibu yang juga tahu. Dan nanti pemadanan data itu juga perlu dilakukan. BKN punya data di tempatnya Bu Sumiati itu ada data. Nah, itu perlu dipadankan nanti dengan data-data dari yang ada di lapangan. Nah, nanti dengan Kementerian Pertanian bisa kemudian dilakukan pemadanan dan difikskan. Nah, setelah itu nanti bisa diusulkan, setelah diusulkan ke pusat, nanti Kementerian Pertanian akan mengusulkan ke BKN. Kami nanti akan mengolah dan juga kami nanti akan melihat apakah ini masih perlu untuk surat dari Menpan RB ataupun surat cukup dari Kementerian Pertanian. Ini nanti kami akan apa namanya telaah lagi ya supaya nanti juga percepatan untuk pengalian ini bisa dilakukan dengan cepat karena tadi batasnya adalah 1 tahun. Harapan dari Pak Menteri Pertanian sekaligus juga Kepala BKN itu juga menginginkan memang ini percepatan karena tadi dalam rangka swasembada pangan itu luar biasa sekali tugas mulia ya Bapak Ibu semuanya yang memang kita harus bungkus juga harus segera kita tindak lanjuti bersama. Nah, nantinya kami sangat tergantung ya dari kesiapan data yang fix dari Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita perlu
duduk bareng juga dengan Kementerian Pertanian, mungkin sudah berkali-kali ya, tapi ini untuk memfikskan itu juga kita perlu lakukan juga dengan berkoordinasi dengan unit-unit atau instansi yang terkait, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB itu juga pasti akan kita lakukan juga. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semuanya, intinya kita sama-sama ya Bapak Ibu sama-sama melaksanakan apa yang menjadi amanah pemerintah dalam hal ini melalui instruksi Presiden untuk kita bisa lakukan, dan tentu saja kita juga menginginkan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentu saja harapannya swasembada pangan yang menjadi program prioritas pemerintah itu bisa tercapai atau terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Widayanti atas arahan yang telah diberikan. Juga terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya arahan dari Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian kepada Ibu Nur Wahida, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Mita untuk kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Direktur, Bu Jumi, Bu Direktur, Ibu Sriwit, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari BKD dan BKP SDM seluruh Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari dinas yang membidangi pertanian, serta Bapak Ibu perwakilan penyuluh pertanian yang mungkin hadir pada forum Zoom meeting saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat walafiat. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Badan Kepegawaian Negara yang sudah bekerja sama secara proaktif bersama Kementerian Pertanian dalam rangka kita melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa salah satu asta cita Bapak Presiden yang kedua antara lain mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan saat ini sedang menjadi prioritas utama dari Bapak Menteri Pertanian. Tentu saja karena pertanian ini meliputi seluruh Indonesia, kami di kantor pusat tidak akan mampu untuk mewujudkan swasembada tersebut tanpa bantuan Bapak Ibu semua, terutama teman-teman penyuluh pertanian yang memang sehari-harinya sudah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kelompok tani di daerah penghasil atau lumbung pangan kita. Nah, dalam rangka untuk kita ke depan, swasembada pangan ini nanti berkelanjutan, maka Bapak Presiden menginstruksikan bahwa penyuluh pertanian akan menjadi bagian dari pegawai pusat, yaitu pegawai Kementerian Pertanian. Sehingga pengalihan penyuluh yang diberikan waktu hanya maksimal 1 tahun di dalam Impres nomor 3 harus segera kita selesaikan pengalihannya, antara lain melalui pemadanan data, kemudian konfirmasi data, kemudian kami juga mengusulkan untuk penghitungan kesejahteraan penyuluh, gaji, tunjangan fungsional, tunjangan kinerjanya ke DJA maupun DJPK. Kemudian juga saat ini Bapak Ibu kami informasikan bahwa kami sedang proses penyusunan peraturan Menteri Pertanian, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional, antara lain penyuluh nanti kedudukannya adalah jabatan tertutup. Penyuluh hanya akan ada di Kementerian Pertanian, namun mereka ditempatkan di seluruh Indonesia sebagaimana lokus atau tempat bekerjanya saat ini. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk menyampaikan kepada para penyuluh bahwa tidak ada
upaya mutasi penyuluh antar daerah gitu ya. Jadi mereka tetap berada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kalau jadi pegawai pusat nanti dimutasi seluruh Indonesia. Nah, arahan Bapak Menteri, penyuluh diberdayakan di wilayahnya masing-masing untuk swasembada lokal. Jadi artinya di provinsi A, B, C, D sampai dengan provinsi ke-38 itu diharapkan semua swasembada. Kalau masing-masing provinsi swasembada pangannya masing-masing, harapannya seluruh Indonesia otomatis akan swasembada pangan. Jadi distribusi pangan itu tidak perlu jauh-jauh. Misalnya dari Merauke dibawa ke Pulau Jawa. Nah itu tentu saja kan high cost ya, berbiaya tinggi. Jadi asal swasembada itu di masing-masing lokus, di masing-masing provinsi bisa diperoleh atau dicapai, maka swasembada pangan seluruh Indonesia insya Allah aman. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi kami sampaikan terima kasih kepada BKN yang sekuen saat ini adalah proses konfirmasi data penyuluh yang akan beralih. Kami sudah memiliki data sementara penyuluh yang akan beralih lebih dari 35.000 ya, bahkan lebih dari 36.000. Nah, itu yang akan kami mintakan bantuan dari Bapak Ibu pengelola kepegawaian di daerah maupun Bapak Ibu yang berada di dinas untuk nanti menginformasikan kepada BKD maupun BKP SDM terkait penyuluh-penyuluh atau terkait PNS maupun P3K yang saat ini memiliki jabatan penyuluh pertanian. Seperti itu. Jadi yang beralih tidak hanya PNS, termasuk juga P3K. Termasuk juga CASN yang saat ini baru masuk Bapak Ibu. CASN formasi tahun 2024 yang kalau di kami di Kementan itu P3K tahap pertama sudah masuk per 1 Mei 2025, sedangkan CPNS formasi tahun 2024 sudah akan masuk 1 Juni tahun 2025 ini. Artinya penyuluh pertanian yang akan beralih tidak hanya existing yang sudah ada sebanyak 36.000 sekian, tapi termasuk dengan CASN formasi tahun 2024 yang memiliki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian, Bapak Ibu, dari apabila kami mengantisipasi apabila di satu wilayah, misalnya Kabupaten A, itu terdapat dinas pertanian, kemudian dinas perkebunan, kemudian dinas pangan, terkadang terdapat penyuluh pertanian yang berada di dinas pangan itu belum terdetek di database kami. Mungkin terdetek di database BKN. Nah, tapi di kami Kementan itu belum terdeteksi yang berada di dinas pangan. Nah, itu mohon bantuan Bapak Ibu. Mas Danang mungkin bisa di-share untuk mungkin penyuluh nanti yang belum termasuk di dalam database CASN. Bapak Ibu silahkan bisa mengirimkan data-data penyuluh yang masih belum masuk di situ ke alamat email terlampir biro.osdma@pertanian.go.id. Harapan kami semua data penyuluh nanti tidak ada yang tercecer, semuanya bisa rapi kami terima paling lambat 1 minggu ke depan. Jadi kalau ini sekarang hari Selasa, Selasa depan mungkin Bapak Ibu masih libur ya, sekitar tanggal 14 lah. 14 Mei kami harapkan sudah diselesaikan semua. Sehubungan dengan kami bersama BKN akan melakukan cleansing atau verval final supaya nanti bisa diputuskan berapa jumlah maupun jumlah general, jumlah umum maupun jumlah perjenjang jabatan yang akan diproses untuk pengalihan selanjutnya. Jumlah ini juga sangat penting, Bapak Ibu, kami butuhkan untuk kami menghitung kebutuhan anggaran. Kan bulan Juni ini insya Allah pagu definitif sudah akan ditetapkan. Kami perlu menghitung berapa kebutuhan gaji, berapa kebutuhan tunjangan fungsional, berapa kebutuhan tunjangan kinerja yang harus disiapkan Kementan, supaya pada saat penyuluh nanti secara status kepegawaian beralih, untuk gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan kinerja tidak lagi mengalami hambatan atau tidak delay. Demikian Bapak Ibu,
Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Nanti kami siap menerima bersama BKN, siap menerima feedback Bapak Ibu semua. Kalau diperkenankan, nanti akan ada pertanyaan dan diberi kesempatan oleh Bapak Ibu dari pimpinan BKN, kami siap untuk merespon pertanyaan Bapak Ibu. Demikian, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu pimpinan BKN yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Semoga proses ini berjalan dengan cepat dan lancar, dan insya Allah Bapak Ibu semua sehat berkah dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Wahida atas arahan yang telah disampaikan, arahan yang sangat membantu bagi kita semua untuk keberlangsungan pada proses pengalihan penyuluh pertanian. Semoga dapat diproses dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pada agenda kita pada hari ini, yaitu sosialisasi verifikasi data pengalihan penyuluh pertanian dari instansi daerah ke Kementerian Pertanian. Materi ini akan disampaikan oleh tim teknis dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN pada Ibu Ika Setuati dan tim kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Suara saya terdengar jelas ya Mbak Mita. Sudah terdengar jelas Bu Ika? Baik, selamat pagi Bu Direktur, Bu Jumi, Bu Sriwit, Bu Karo, teman-teman dari Buka percakapan Kementan. dulu lah. Eh, Hari ini kita akan eh, sharing ya terkait bagaimana mekanisme proses verifikasi data penyuluh pertanian yang nantinya akan dialihkan dari kabupaten kota ke Kementerian Pertanian. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sesuai dengan arahan Pak Presiden, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Di sini salah satu yang mandat yang diberikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah memfasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan penyuluh pertanian aparatur sipil negara, ini berarti PNS dan P3K dari pemerintah daerah provinsi kabupaten kota ke Kementerian Pertanian. Nah, dalam prosesnya kami akan melakukan verifikasi data dulu Bapak Ibu dari data yang sudah kami padankan antara data BKN dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Nah, yang pertama nanti teman-teman BKD ini untuk di role verifikasi data itu ada di layanan pindah instansi ya. Jadi nanti teman-teman dari hasil mapping data jumlah paling banyak itu ada di wilayah Jawa Timur sekitar 3.000 sekian gitu ya. Jadi sepertinya untuk user yang melakukan proses verifikasi ini bisa tidak terlalu banyak gitu ya karena jumlah ya, paling banyaknya hanya sekitar 3.900 kalau saya tidak salah. Nanti admin di BKD berkoordinasi dengan Dinas Pertanian tentunya gitu ya bisa menambahkan role verifikasi atau role operator penyuluh pertanian ini gitu ya. Kalau mau diberikan misalnya BKD memberikan profil ke Dinas Pertanian itu bisa untuk membantu proses verifikasinya atau proses verifikasinya dilakukan di BKD langsung dengan suplai data dari teman-teman Dinas Pertanian itu juga bisa. Jadi nanti setiap admin satu instansi itu maksimal kami berikan 10 user gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak, nanti ada 10 orang mungkin yang ditunjuk untuk diberikan kewenangan operator penyuluh pertanian. Ya, jadi operator penyuluh pertanian inilah nanti yang akan muncul menunya untuk dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi itu apa saja gitu ya dari data yang sudah ada di dalam listing Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika masuk ke dalam menu verifikasi data ini, datanya tidak kosong gitu ya, tidak ada yang kosong Bapak Ibu harus menginput tidak. Datanya itu sudah tersedia di sistem.
Ya, ini adalah data BKN yang sudah dipadankan dengan data Kementerian Pertanian yang jabatan fungsionalnya adalah penyuluh pertanian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan data-data di sini yang sudah mungkin bukan penyuluh pertanian atau sudah meninggal, sudah eh, pensiun dan lain-lain gitu ya, kami memberikan beberapa menu verifikasi. Jadi modelnya hanya verifikasi data saja ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah dia sedang tugas belajar ataukah dia sudah pindah instansi mungkin bukan di BKD Bapak Ibu sekalian atau sudah MPP dan lain-lain. Ini mohon dipilih eh, pilihan verifikasinya ya. Jadi pilihan verifikasi ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk kita proses tahapan pengalihan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya harapannya Bapak Ibu semua melakukan BKD Kabupaten Kota melakukan verifikasi ini gitu ya supaya kami tahu bahwa memang data yang ada di BKN itu nanti akan dilihat mana yang akan dilanjutkan proses pengalihannya, mana yang memang ternyata sudah berubah jabatannya. Nah, proses ini seperti yang disampaikan oleh Bu Karo, kami secara sistem mengunci di 16 Mei. Jadi di 16 Mei itu sudah tidak bisa melakukan proses verifikasi lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sebelum 16 Mei sudah difinalisasi, sudah selesai, itu Bapak Ibu bisa melakukan klik finalisasi gitu ya, supaya data tersebut memang sudah kita kunci gitu ya, untuk proses penarikan data atau proses verifikasi yang dilakukan saat ini. Nah, untuk tindak lanjut, mungkin ditemukan data-data yang tidak ada dalam listing BKN gitu ya. Tadi kami sudah mendapatkan arahan gitu, untuk data-data yang nanti dimunculkan di sistem itu tidak hanya data yang aktif Bapak Ibu. Mungkin nanti juga ada data yang tidak aktif dalam database BKN. Nanti akan ada keterangannya ya. Data yang tidak aktif ini bisa saja mungkin dulu dia tidak ikut PUPNS atau mungkin terdata sudah pensiun padahal belum pensiun gitu ya. Nah, untuk mekanisme tersebut, Bapak Ibu wajib untuk melakukan pengajuan pengaktifan kembali sebagai ASN di layanan status dan kedudukan modul pengaktifan kembali sebagai PNS. Ya, ini terutama untuk yang PNS. Kemarin kita sudah melaunching modul ini untuk di layanan status dan kedudukan. Kemudian juga kalau misalnya yang tidak muncul datanya gitu ya karena ternyata dia dulu jabatannya masih pelaksana padahal sudah UKOM jabatan penyuluh fungsional penyuluh tapi masih tidak ada di listing, maka pastikan data ASN yang akan dialihkan ini secara data kepegawaian di BKN-nya sudah tercatat sebagai jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, kemudian tadi untuk konfirmasi, Bapak Ibu juga bisa bersurat ke email Biro SDM karena kami bersinergi terus dengan teman-teman Kementerian Pertanian gitu ya. Jika ada memang listing pegawai yang itu masih di luar data yang dimunculkan di sistem ini. Ya, jadi teman-teman di BKD berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan dialihkan ini memang benar-benar orang yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian baik PNS maupun P3K. Mungkin itu gambaran dari saya. Untuk aplikasinya silahkan Mas Danu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ika. Izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi izin share screen. Ya, jadi Bapak Ibu nanti, oh ya di sini ada sudah pada join ya yang untuk admin instansinya. Jadi nanti yang bisa menambahkan role-nya itu seperti biasa ya. Jadi sistem ini ada di SCSN instansi. Ini nanti teman-teman yang bertugas sebagai admin instansi itu nanti bisa menambahkan role-nya itu dari menu administrasi, kemudian ke menu menambah role atau user. Nah, nanti akan muncul ya nama-nama yang ada di instansi, kemudian dicari aja namanya. Nah, ini contohnya saya mau nambahkan Maudie dari Fazri. Itu klik ubah, kemudian di role. Di jenis layanannya itu dipilih yang pindah instansi.
Nah, nanti di sini Bapak Ibu yang sebagai admin instansi ada yang nambah baru ya. Yang paling bawah ini operator penyuluh pertanian. Ini seperti biasa diklik checklist saja, kemudian diklik simpan. Nah, yang berbeda dengan role yang lain, kalau yang lain itu tidak ada batasnya ya Bapak Ibu. Ini untuk yang user penyuluh pertanian kami batasi sebanyak 10 orang saja. Jadi nanti di sini akan muncul ya list-list orang-orangnya siapa-siapa aja yang menjadi admin verifikasi penyuluh pertanian. Nah, langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa melakukan logout ya. Logout terlebih dahulu. Ini nanti akan kembali ke ASN Digital, kemudian diklik keluar lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Nah, kemudian kita kembali lagi ya ke ASN instansi. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah ditambahkan itu akan nambah satu menu yaitu yang namanya layanan pindah instansi, verifikasi data, pengalihan penyuluh pertanian. Ini Bapak Ibu bisa lihat, diklik aja menunya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ada statistik penyuluhan pertaniannya ada berapa ya? Di sini saya kemarin di mapping sebagai eh, pemerintah Kabupaten Bulukumba ya. Jadi di sini di data kami itu penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Bulukumba itu ada sebanyak 75. Nah, nanti ini karena belum di mapping, jadi di sini jumlah yang dialihkan itu masih nol, tinggal nol, semuanya masih nol ya. Nah, di sini kita juga ada alat bantu ya Bapak Ibu, ada filter data. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung nyari orangnya itu bisa dicari nicknya atau namanya. Kemudian kalau masih ada ya data, misalnya ada yang nyelip, ada yang belum di mapping nih, satu orang agak sulit nyarinya kalau misalnya sesuatu di sini, ini Bapak Ibu bisa langsung cari di sini, pilih yang belum pilih. Nah, nanti tinggal dicari aja ya, nanti akan muncul di bawah situ. Nah, kemudian di sini ada eh, datanya ya di tabelnya. Oh ya, di sini kami juga sudah memberikan disclaimer sesuai dengan arahan ya. Jadi verifikasi ini dibuka sampai 16 Mei 2025. Maaf ini salah ya. 2025. Jadi nanti Bapak Ibu di sini masih bisa merubah-rubah sampai 16 Mei 2025 atau sampai Bapak Ibu klik final verifikasi di sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu kami sudah memberikan unduh list data pegawai ya. Kalau Bapak Ibu mau dicek dulu yang sesuai total di sini itu siapa-siapa aja namanya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke verifikasinya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diklik aja di sini, pilih verifikasi, kemudian di sini dipilih yang bersangkutan itu sedang apa misalnya. Misalnya sedang tugas belajar atau misalnya kemudian tidak aktif atau sudah masuk masa pensiun, ini nanti tinggal dipilih aja ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak dalam kondisi yang lain seperti yang ada di sini, itu dipilih saja yang dialihkan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal diulang secara terus-menerus ya. Ini tinggal dipilih aja sampai semua datanya selesai. Nanti kalau sudah termapping semua dan di sini sampai tulisan yang belum belum mapping itu nol, itu Bapak Ibu baru bisa klik final verifikasi. Tapi kalau misalnya belum semuanya di verifikasi, itu Bapak Ibu tidak bisa. Karena nanti akan ada error seperti ini ya Bapak Ibu. Ada error terdapat ASN yang belum di mapping. Nah, selama belum difinalkan, Bapak Ibu, ini masih bisa ya dilakukan perubahan. Jadi kalau misalnya ini sebelumnya sudah terpilih dialihkan, terus ternyata sudah dikonfirmasi ke bagian lain misalnya, ternyata yang bersangkutan itu sudah pindah instansi. Nah, ini masih bisa dirubah. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu finalkan ini semua data-data yang diverifikasi di sini masih bisa dirubah.
Nah, nanti tugas Bapak Ibu selesai sampai di final verifikasi di sini. Oh ya, nanti kalau misalnya sudah lewat dari tanggal 16 Mei 2025, itu nanti final verifikasi akan dijalankan secara otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu. Jadi setelah tanggal 16 Mei, Bapak Ibu sudah tidak bisa berubah-ubah lagi nih data verifikasinya yang jadi di sini. Ya kurang lebih dari sisi aplikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah, tinggal ditambahkan role-nya, kemudian masuk ke menunya dan dilakukan verifikasi satu persatu orang-orang yang akan dialihkan. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ika atau ke Mbak Mita. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Ibu Ika serta Mas Zahir Priwadanu. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada pemateri. Kami persilahkan untuk raise hand, sebutkan nama dan instansinya, atau dapat juga mengisi slide pada link yang sudah kami sampaikan pada kolom chat. Dipersilahkan. Oke. Kami langsung saja dari Sulawesi Selatan. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber dan Ibu moderator yang telah bersama kita di Zoom meeting ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf Bu, kami bukan dari BKPSDM maupun dari BKD. Kami dari instansi pertanian ya, ikut bergabung. Kalau memang dibolehkan untuk lanjutkan, saya boleh lanjut. Kalau tidak, saya tidak lanjut. Karena saya kebetulan dapat link, jadi saya membantu saja. Kalau boleh saya untuk dilanjutkan, dipersilakan, saya siap. Kalau tidak, mohon izin, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana untuk dari Ibu Ika atau Mas Danu, kami persilahkan. Halo? Boleh Pak, pertanyaannya singkat saja ya. Oh, siap, Nanti siap. supaya kita ke teman-teman BKD yang akan melakukan proses Siap, verifikasinya. Ya. siap, siap. Baik, Bu. Kebetulan saya selaku admin Epusdo kemarin setelah mengarahkan teman-teman untuk melakukan registrasi lebih awal dari Kementerian Pertanian meminta untuk registrasi sehingga teman-teman kami sudah melakukan registrasi ke tingkat Kementerian Pertanian dalam hal ini BPSDM Bu. Namun kemudian tadi arahan dari Ibu di mana untuk penyuluh yang dialihkan itu boleh juga diverifikasi penyuluh yang pengangkatan 2024. Ini ada beberapa orang yang masuk di dinas kami, apakah kemudian itu boleh dilakukan atau tidak? Ya, demikian Bu. Dan ada penyuluh-penyuluh kami yang dari penyantaran juga kemarin sempat ragu untuk bisa masuk di apa namanya di verifikasi untuk masuk ikut registrasi kemarin yang penyetaraan dari jabatan struktural yaitu eselon 4 masuk di jadi fungsional penyuluhan. Tapi ada beberapa yang tidak sempat registrasi. Apakah itu juga bisa dilakukan? Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sedikit Mungkin dari teman-teman Kementan ada yang mau ditanggapi dulu. Bu Karo apakah masih join? Atau Mas Danang masih join tidak ya? Kalau tidak, kami yang menjawab sesuai arahan. Oke, izin Bapak Bu Dir dari Bu Direktur Bu Jumi atau Bu Sriwit ada yang ingin disampaikan dulu Bu? Ya, baik. Pak Ridwan ya. Siap Bu. Kota Ya, Palopo Bu. ya Siap. siap Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin Ya. nanti kaitan untuk pelaksanaan verifikasi ini nanti Bapak juga berkoordinasi ya Pak. Mudah-mudahan teman-teman BKP SDM atau BKPP ada di
Zoom ini juga ya Pak, yang dari Bisa, Kota Palopo, insya sehingga Allah. nanti bisa berkoordinasi Pak, karena memang Siap, untuk pengalihan ASN penyuluh pertanian ini seluruhnya Pak, artinya siap. memang secara secara data maupun pembinaan ada di Kementerian Pertanian, tetapi Siap. nanti pelaksanaan tugas-tugasnya tentunya tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Biro itu berada di wilayah masing-masing gitu. Siap. Nah, untuk yang teman-teman yang memang saat ini masih dalam proses pengadaan, nanti kita berprogres ya Pak. Karena memang kan sebagian datanya juga sudah ada yang memang ditetapkan SK-nya. Nah, Siap. nanti ini berproses karena memang ada yang memang tahapannya mungkin untuk CPNS sudah Ya. PMT per 1 Juni. Nah, sedangkan Ya. untuk P3K tentunya ini masih di 1 Oktober. Nah, tentunya ini kami Oh, berprogres juga. Nanti juga mohon bantuannya Pak untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman unit pengelola kepegawaian di siap. Kota Palopo ya. Mungkin Siap, itu siap. dari saya Pak. Terima kasih banyak. Siap. Makasih banyak, Bu. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Ridwan Siap. atas pertanyaannya. Sudah cukup ya Pak ya? Terima kasih, Bu. Ah, Siap. baik Pak. Siap. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKD Provinsi Kepulauan Riau kepada Ibu Leva Riawita kami persilahkan. Kepada Ibu Leva Riawita kami persilahkan silakan. Oke, iya. Terima kasih pada Bu Mita atas kesempatannya. Sedikit saja, karena mungkin banyak yang bertanya. Jadi terkait pengalihan ini, kemarin juga memang kami bertemu dengan beberapa kawan-kawan ya, pejabat fungsional penyuluh pertanian. Dan ada beberapa dari mereka mengkhawatirkan ketika ada pengalihan, mereka kemungkinan dimutasi di luar. Ternyata tadi di depan sudah dijawab, tidak ada. Cuman di kami, untuk saat ini sedang berproses, ada beberapa kawan penyuluh pertanian mau mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya. Dan mereka sedang mengusulkan gitu. Nah, yang saya tanyakan ketika nanti di tanggal 16 kita confirm verifikasi untuk pengalihan, apakah masih dimungkinkan untuk mereka mengusulkan pengunduran diri atau sudah di cut off, artinya mereka tidak bisa lagi proses pengunduran diri tapi langsung teralihkan ke pusat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Leva. Baik, kepada Pak Zahir Triwandanu atau Ibu Ika, mohon maaf jika ingin menjawab kami persilahkan. Ya mungkin Mbak kalau di verifikasi yang sekarang itu tidak ada pilihan mengundurkan diri ya. Jadi memang ini pun kami mendapat arahan untuk yang memang datanya sudah sesuai, itu akan kami progres pengalihannya tadi dari arahan dari pimpinan. Tapi mungkin dari Bu Direktur ada yang ingin ditambahkan, Bu Sriwit atau Bu Jun. Sebenarnya atau dari teman-teman Kementan kalau mau menambahkan tidak apa-apa. Cuman kalau dari sisi verifikasi yang saat ini itu tidak ada mekanisme mengundurkan diri ya, Mbak ya. Jadi memang verifikasinya adalah dialihkan atau memang dia secara data mungkin sudah pensiun atau CLTN atau sedang tugas belajar dan lain-lain. Ya. Saya menambahkan Mbak Ika. Jadi untuk saat ini semua data yang ada, yang saat ini statusnya masih penyuluh pertanian, belum ada mekanisme untuk pengunduran diri ya. Artinya data ini yang nanti yang sebenarnya kita progres dulu gitu ya. Untuk nanti bisa bisa menjadi catatan juga buat di Kementan nanti dalam proses tindak lanjut Inpres gitu. Nah, ini yang menurut kami perlu perlu yang memang yang dilakukan nanti hanya berdasarkan kriteria yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Ika ya untuk bisa nanti itu yang diverifikasi. Mungkin itu. Terima kasih.
Oke, lanjut Mbak Mita. Baik, terima kasih Bu Jumiati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Padang Lawas Utara. Kami persilakan. Eh, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ada satu pertanyaan Bu dari BKPSDM Padang Lawas Utara eh, terkait dengan suratnya Bu ke PPK. Jadi ada dasar kita selain daripada invest yang sudah memang kita peroleh. Kira-kira kapan ya Bu suratnya supaya kita bisa berikan kepada PPK kita. Demikian Bu. Ini surat untuk pengalihannya ya Pak ya? Iya, iya Ibu. Oh iya, nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya Pak. Ini sedang masih disusun soalnya surat dari Kementerian Pertanian atau dari BKN untuk proses pengalihannya. Ya. Eh, Satu lagi Bu, mohon satu lagi Bu. Kalau misalnya seandainya yang bersangkutan eh, tidak bersedia untuk dialihkan atau bagaimana, itu bagaimana Bu? Ya, sesuai dengan instruksi presiden harusnya tidak ada yang tidak bersedia ya Pak. Tadi kan seperti arahan Bukaro secara tempat bekerja tidak berpindah ya Pak ya. Hanya status kepegawaiannya yang berubah dari pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Pertanian gitu Pak. Jadi kalau misalnya secara lokasi bekerja sebenarnya tidak berubah gitu ya. Tapi mungkin dari sisi penghasilan yang dan sisi layanan kepegawaiannya yang berubah karena jadinya diatur di Kementerian Pertanian gitu sih Pak. Jadi memang tidak ada opsi kalau yang verifikasi sekarang adalah untuk memilih untuk tidak ikut dipindahkan tuh tidak ada Pak opsinya. Oke, terima kasih Bu. Wajib pindah. Wajib pindah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Manggarai kepada Bapak Wibisono. Kami persilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, pertanyaan saya yang pertama, Ibu, mungkin ke BKN-nya terkait penambahan admin tadi. Apakah penambahan admin itu memberikan akses untuk khususnya untuk yang admin instansi yang di penyuluh pertanian tadi itu, apakah memungkinkan bisa mengakses ke semua data di CSN atau hanya untuk yang menu untuk pindah instansi? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait data kita yang sekarang ini masih pengajuan proses verifikasi data untuk yang telah ditetapkan lulus P3K maupun CPNS, itu kan masih dalam proses Ibu. Dengan tadi waktu yang ditetapkan itu tanggal 16 Mei, mungkin itu mungkin jadi pertimbangan lagi. Apakah nanti tetap di tanggal 16 Mei itu menjadi finalisasi dari semua proses apa istilahnya mutasi ke pusat itu. Dengan tadi mempertimbangkan kita kan untuk yang CPNS sama P3K-nya itu masih dalam proses verifikasi, Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, apakah memungkinkan ada PNS yang misalnya dia ini sarjana pertanian, kemudian pingin menjadi apa namanya eh, pegawai pusat, Ibu, gitu. Kan ada kemarin yang bertanya ke kami begitu di BKPSDM. Apakah memungkinkan untuk mereka itu diberi akses begitu, Ibu? Mungkin nanti itu yang kami butuh jawaban gitu ya. Untuk sementara itu, Bu. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu ya. Yang terkait akses itu dia hanya akan melihat data yang diverifikasi saja. Jadi Baik, kalau ya. diberikan layanan yang tadi, dia hanya melakukan verifikasi saja, Mas. Jadi tidak bisa mengakses data yang lainnya. Jadi menu Iya. yang muncul pun hanya satu ya, menu verifikasi saja. Dan transaksi yang dilakukan di situ hanyalah benar-benar verifikasi saja. Verifikasi terhadap data orang-orang yang ada di situ. Baik. Kemudian yang kedua, eh tadi apa yang kedua? Terkait yang
masih dalam proses Oh, masih verifikasi, Pak. proses. Nah, kalau yang masih proses itu nggak apa-apa, Mas. Nanti kan datanya sudah pasti mereka menduduki jabatan penyuluh pertanian ya. Jadi mungkin itu Ya. nanti mekanismenya di kami dengan teman-teman Kementerian Pertanian untuk bisa langsung kita alihkan gitu ya. Jadi kan ini kan karena ASN baru dengan formasi yang sudah pasti penyuluh pertanian gitu ya. Jadi otomatis memang mereka akan dialihkan ke Kementan. Untuk yang sekarang itu yang lebih difokuskan adalah ASN-ASN yang sudah lama bekerja yang mungkin gitu ya kita punya selisih data atau kelewatan data yang mungkin sudah UPOM sudah dilantik tapi datanya belum terupdate gitu ya atau mungkin sudah terupdate tapi ternyata sudah dilantik di jabatan lain gitu ya itu yang diverifikasi atau yang mungkin sudah pensiun itu yang diverifikasi di layanan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi nanti mungkin dari teman-teman Kementerian Pertanian ya karena ini kan berarti data tambahan di luar yang memang sudah kami padankan dari teman-teman BKN dan teman-teman Kementerian Pertanian. Nanti mungkin ada mekanismenya seperti apa gitu ya untuk tadi ya misalnya dia satu Kementerian Pertanian gitu ya. Karena yang dialihkan itu bukan S1 pertaniannya tapi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi dia harus menduduki jabatan penyuluh pertanian dulu baru bisa dialihkan ke Kementerian Pertanian Mungkin gitu Mbak ya. Nika menambahkan. Iya, silakan Mas Karena Danang. maaf baru muncul lagi Ya. tadi sambil Mbak Ika. Ini dari Kabupaten Manggarai. Jadi untuk yang terakhir kami ingin respon bahwa untuk saat ini uji kompetensinya kan masih tutup ya, Bapak. Jadi biar tidak mengganggu proses pengalihan, artinya yang kami alihkan betul tadi kata Bu Ika bahwa yang sudah definitif jabatan penyuluh pertanian baik PNS atau P3K. Jadi yang baru ingin itu yang tidak bisa dulu. Gitu. Jadi itu yang tidak termasuk gitu ya. Mungkin demikian, Bu Ika. Eh, Oke, kita lanjut ya Mbak Mita, silakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Danang dari OSDM Kementerian Pertanian dan Ibu Ika Setiawati. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Situbondo. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suaranya terdengar, Pak? Bu? Sudah terdengar, Pak? Oh, sudah terdengar, siap. Izin, kami mencoba mengaktifkan rule-nya, kemudian kami cek data yang perlu kami verifikasi ada 55 menurut data dari CISN. Kemudian kami coba unduh datanya 55, tapi di list data yang muncul itu hanya 54. Seperti itu. Jadi ada selisih satu data. Jadi kemudian kami cek ternyata ada satu nama dari unduh list pegawai dengan list data yang tampak ini nama yang tidak ada atas nama Aan. Mohon untuk solusinya bagaimana terkait penyajian datanya karena ini menyangkut kesejahteraan yang bersangkutan dan proses updating data yang tentunya apabila kami ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosesnya kami khawatir akan menjadi kesulitan di kemudian hari. Seperti itu. Oke Pak, kami cek dulu ya. Situbondo ya Pak, kabupaten ya. Situbondo, Kabupaten Tim Situbondo. nanti dicek dulu ya, Kabupaten Situbondo ini antara downloadan sama view datanya selisih satu ya Pak ya. Betul. Siap, oke. Terima kasih Pak masukannya. Teman-teman yang lain mungkin bisa sambil dicek ya minimal data yang muncul dengan data downloadannya itu sesuai. Nah, yang karena fokus kami adalah tadi di modul verifikasi ini gitu ya. Kalau untuk kebijakan dan lain-lain mungkin nanti bisa dengan teman-teman Kementerian Pertanian gitu ya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu ya terhadap layanannya. Makasih Pak masukannya. Kami cross check. Nanti kami info di chat ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari BKD Provinsi Gorontalo. Kami persilahkan. Masa baik dulu.
Belum, Bang. Izin suara saya terdengar? Sudah terdengar, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan batas waktu sampai tanggal 16 Mei. Di kami itu ada beberapa pejabat fungsional, khususnya penyuluh pertanian akan diangkat. Kemudian sekarang kan sementara proses pengusulan di aplikasi Imut BKN untuk mendapatkan praktek dari BKN. Seandainya melewati tanggal 16, beberapa pejabat fungsional itu belum diangkat, apa masih ada tambahan waktu lagi atau bagaimana solusinya untuk pejabat fungsional penyuluh yang dilantik setelah tanggal 16 Mei. Nah, selanjutnya di Kementerian Pertanian juga sedang mengeluarkan surat uji kompetensi. Ini masih ada dikasih batas waktu sampai tanggal 12 Mei untuk uji kompetensi pengangkatan ke jabatan fungsional khususnya di pertanian. Salah satunya itu penyuluh pertanian. Nah, bagaimana pejabat-pejabat pelaksana atau pejabat struktural yang akan beralih ke penyuluh pertanian, sedangkan di suratnya itu untuk ujiannya itu sampai dengan untuk penyuluh pertanian 26 Mei, padahal sudah melewati tanggal 16 Mei. Nah, itu yang ingin kami tanyakan, bagaimana nasib PNS yang diangkat proses perpindahan setelah tanggal 16 Mei. Terima kasih. Mungkin Mas Danang dari sisi kebijakannya seperti Ya, apa? terima kasih Bu Ika. Pertama, kalau ada nanti data penyuluh pertanian yang di luar daftar konfirmasi, jadi data konfirmasi yang nanti muncul di aplikasi ECSN itu adalah hasil pemadanan Kementan dengan BKN yang sudah kami lakukan. Jadi kalau ada nanti penyuluh pertanian di luar daftar itu, ada mekanisme verbalnya manual. Artinya Bapak Ibu kirim saja datanya yang memang jabatannya sudah definitif penyuluh pertanian itu ke email kami tadi yang ditunjukkan tadi di saat Bu Karo memberikan arahan. Nah, kami akan lakukan verbal dulu. Jadi nanti kami akan verbal, artinya kami ingin memastikan orang-orang itu memang sudah UKOM belum di kami. Karena kan penyuluh pertanian itu UKOM-nya di kami ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ya. jangan sampai nanti ada orang penyuluh pertanian, tapi di kami itu tidak ada data UKOM-nya. Artinya belum pernah UKOM, atau sudah penyuluh pertanian, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, kami menjaga saja, kami lihat. Tapi kalau memang sudah UKOM, ini nanti yang kita lakukan secara manual. Jadi ada mekanisme nanti manual Bapak Ibu, tetap kalau di kami ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu lakukan sebelum tanggal 16 Mei, hari ini sudah start, dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah biasa kontak dengan tim Biro OSDM, terutama dengan timnya Bu Yulia ya. Silakan nanti kita update-updatean gitu ya. Termasuk yang uji kompetensi. Jadi baru kemarin saya pastikan lagi ke Bu Karo, Bapak Ibu, bahwa uji kompetensi itu di luar jabatan penyuluh pertanian. Setahu kami itu di freeze ya. Karena kalau itu nggak di freeze ya kita nggak final-final datanya, Bapak Ibu. Jadi sampai proses pengalihan ini selesai, mungkin ya penyuluh pertanian akan di freeze dulu kalau untuk pengangkatan baru ya. Untuk pengangkatan baru. Eh, Nanti kalau misalkan ada perubahan, kami akan sampaikan lewat eh, partner saya, itu Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional. Mungkin demikian Bapak, Bu Ika. Ya. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Danang untuk jawabannya. Untuk Pak Natsir, apakah sudah jelas, Pak? Cukup ya, Pak ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Cirebon kepada Bapak Priyo Ilham, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bu. Ada pertanyaan dari kami dari Kabupaten Cirebon. Kebetulan di kami, Pak, eh, ada penyuluh pertanian yang sudah dinyatakan lulus mengikuti uji kompetensi ke JF di luar pertanian. Nah, apakah dimungkinkan sebelum verifikasi ini yang bersangkutan diangkat ke jabatan fungsional di luar JF pertanian, atau ada kebijakan
lain, apakah ataupun misalnya setelah verifikasi diangkat, apakah dimungkinkan juga gitu. Karena kan verifikasi paling diberikan waktu sampai dengan 16 Mei ya. Mungkin itu sih sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, izin Bu Ika. Saya atau Bu Ika ini? Kita janjian dulu. Mas Danang aja. Oke, dari Cirebon. Ukomnya penyuluh pertanian, Bapak, apakah bisa di jabatan lain? Saya Izin, ukomnya gitu ya, betul nggak? bukan Bu, bukan Pak, izin Pak. Penyuluh pertanian, kebetulan penyuluh pertanian ini ada 2 orang di kami sudah mengikuti uji kom di luar JF Pertanian Pak, ke penyuluh Perindak kalau nggak salah ya. Itu sudah dinyatakan lulus, sudah mendapatkan sertifikasi dan rekomendasi untuk diangkat ke Jakung tersebut. Nah, sedangkan saat ini kan kita dikejar untuk Perpindahan. verifikasi Dia penyuluh perpindahan, pertanian betul bukan? Pak. Dia penyuluh Penyuluh pertanian. pertanian Pak. Iya, Perpindahan penyuluh dalam pertanian. jabatan Mas ini Mas. Oh, mau Pindah ganti dari jabatan ya? penyuluh, mau ganti Iya, jabatan, udah lulus jabatan. hukumnya Oke. gitu. Sudah lulus uji kom, tinggal berproses untuk pengangkatan ke Jakung barunya. Iya, Apakah ini nanti tetap diverifikasi atau seperti apa Pak? kalau dia masuk daftar konfirmasi, harusnya kan sudah bagian dari penyuluh pertanian ya Pak ya. Eh, tapi kalau dia akhirnya tapi di situ ada pilihan pilihan pindah instansi ya. Tapi pindah instansi itu kan kalau dia di dinas ya, Bu Ika ya, atau di Itu antar kalau Pemda ya. dia pindah Pemdanya Mas. Ternyata Iya, dia bukan di Pemda itu jabatannya gitu tetap ya. ya. Jabatannya tetap. Ya kalau menurut kami dari Kementan tetap freeze Pak, yang penyuluh pertanian Pak. Tapi kalau memang masih eh, mau berjuang orangnya gitu ya, silakan aja nanti lewat manual kan gitu ya. Lewat manual saja. Kalau di kami sesuai impres tetap pengalihan Bapak penyuluh pertaniannya kan gitu ya. Apalagi sudah masuk daftar konfirmasi nanti namanya sudah ada kan gitu ya. Artinya memang sudah hasil pemadanan. Itu ya Pak ya. Ya, berarti kalau setelah verifikasi diangkat ke Jakungnya dimungkinkan gitu Pak? Atau seperti apa? Maksudnya untuk kami dari BKPSDM untuk menegaskan ke yang bersangkutan, karena kan usulan juga sudah masuk dan sedang akan berproses ke BKN meminta rekomendasi. Setelah itu kan mungkin akan dilaksanakan pelantikan untuk yang bersangkutan. Ya, ini hal khusus Pak. Nanti silakan di email saja Bapak. Silakan segera Oh, di siap. email saja, apalagi kalau yang bersangkutan sudah masuk dalam konfirmasi data, artinya namanya sudah muncul di Oh, siap. aplikasi SISN. Segera Pak. Baik, siap. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatannya Ibu. Terkait dengan menyambung dari pertanyaan BKPSDM yang Cirebon tadi, hal khusus yang ada di kami, ada kemungkinan JF penyuluh tersebut diproyeksikan untuk dipromosikan Ibu. Sementara kami juga masih berproses di Imut. Apakah ini masih dimungkinkan untuk yang bersangkutan tidak dialihkan atau ada treatment khusus atau seperti apa Ibu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mas Danang nangkep pertanyaannya ya? Iya, artinya dia saat ini jabatannya penyuluh pertanian Pak, kemudian akan dipromosikan menjadi apa? Struktural ya? Betul. Ya, kalau memang ada rencana pelantikan sebelum tanggal 16, artinya kami butuh data dukung Pak. Butuh data dukung bahwa dia memang mau dilantik. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai konfirmasi ternyata yang bersangkutan nggak jadi dipromosikan kan gitu ya. Artinya dia tetap penyuluh pertanian. Artinya ke depan kan tadi disampaikan Bu Karo bahwa penyuluh pertanian akan menjadi jabatan tertutup Bapak Ibu sekalian. Artinya hanya ada di Kementerian Pertanian. Nah, nanti bagian dari email saja Pak ya. Nanti Bapak tolong email info datanya si pegawai-pegawai tersebut yang mau dipromosikan. Ini kan nggak semua toh. Bapak punya stok Pasuruan berapa Pak?
Ada berapa? 60. 60 ya, karena Jawa Timur itu kan paling banyak penyuluh ya, 3.400. Penyuluh pertanian di Jawa Timur tuh paling banyak se-Indonesia. Bapak punya 60, nah berarti yang dipromosikan berapa, segera di email. Jadi nanti kami akan melakukan verval. Jadi, oh ini dipromosikan segala macam, sudah pasti kan? Karena hal-hal yang khusus seperti ini kami akan laporkan ke Pak Menteri, Bapak. Siap. Itu ya, karena ini bukan hal yang sederhana, sudah instruksi Presiden, Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu pikirkan, karena kalau sudah Presiden, namanya Kepala Pemerintahan, Bapak Ibu ya, sudah memberikan instruksi, apalagi di dalam instruksi Inpres nomor 3 itu Bapak Ibu baca, di bawahnya itu ada instruksi ke Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu sudah jelas Bapak Ibu. Jadi nanti hal yang khusus, eh, kami menerima selama memang dia alasannya logis. Tapi kalau memang kami lihat karena memang dia tidak mau beralih, ya sebenarnya alasannya apa akan gitu ya. Kalau masalah penempatan tadi Bu Karum menegaskan, masing-masing penyuluh itu tidak akan berpindah daerah, tetap di tempat masing-masing karena memang kami butuh mereka di sana Bapak Ibu posisinya. Itu ya, jadi jangan khawatir, oh nanti dipindahkan ke Jakarta. Enggak Bapak Ibu, jangan khawatir, Jakarta sudah penuh ya Bu Ika ya. Jakarta sudah penuh sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dari Baik, terima Pasuruan. kasih. Ya, Salam buat teman-teman di sana. baik Pak. Terima kasih. Baik Bapak. Baik, terima Untuk kasih. sebentar Mbak Mita. Baik, baik. Bapak Ibu, jika pertanyaannya sama seperti teman-teman yang sebelumnya, misalnya ada yang berpindah jabatan dan lain-lain, berarti kan jawabannya sama ya. Jadi untuk tidak ditanyakan kembali ya. Jadi kalau misalnya yang mau mengajukan pertanyaan, kalau bisa pertanyaannya memang belum ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Ya, mungkin itu Mbak Mita, silakan. Baik, terima kasih Bu Ika Setiawati atas masukannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari, kalau tadi kan udah Jawa, sekarang kita agak ke ini ya, apa ya? Dari BKPSDM Kabupaten Tanah Tidung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, kami dari BKPSDM Kabupaten Tanah Tidung ingin bertanya. Mohon maaf sebelumnya kami sempat mengalami gangguan jaringan sehingga penyampaian yang disampaikan ke kami kurang begitu jelas dan sedikit mengulangi jika pertanyaan sudah ditanyakan. Yang pertama bertanya gimana untuk yang proses penetapan NIP CASN 2024. Yang kedua, bagaimana statusnya untuk yang JF penyetaraan penyuluh pertanian? Halo, eh, terdengar ya Mbak ya? Terdengar Pak, terdengar. Oh iya, hanya itu yang ingin kami pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Danang mungkin mohon konfirmasi lagi ya. Jadi yang akan dialihkan karena impresnya berbunyi adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian, selama jabatannya adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian itu akan ikut dialihkan Pak, gitu ya. Ya, izin menambahkan Bu Ika. Jadi nanti Bapak Ibu yang sekarang sudah ada di SISN BKN adalah kembali lagi kami informasikan bahwa hasil pemadanan kami tahap 1 dengan BKN, lihat daftar namanya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia masuk konfirmasi secara manual. Jadi kirim data listnya ke email Biro OSDP tadi ya Bapak Ibu ya. Termasuk tadi teman-teman dari Kabupaten Tanah Tidung yang dari penyetaraan, kemudian proses penetapan NIP. Nah, ini kirim datanya manual, Bapak. Jadi kirim saja, kami sudah pegang data gelondongannya. Nah, ini yang kami butuhkan. Tolong kirim nama NIP-nya dan lain-lain eh, ke email kami. Nanti kita verval manual ya, Bapak. Oh ya, kemudian gini Bapak Ibu, hasil verval manual kami itu nanti akan kami laporkan ke BKN. Itu ya. Jadi memang konfirmasi data meliputi 36.493. Nah, nanti hasil manual berapa itu yang hasil verbal kami seperti apa. Tadi kan bahasanya ada yang mau ganti jabatan, ada yang mau promosi. Nah, ini kan harus kami verbal dulu dan kami laporkan ke Pak Menteri, Bapak Ibu. Gitu ya, ini ada sekian dari tempat sekian akan beralih, akan promosi. Nah, itu hasilnya nanti final kami sampaikan ke BKN. Mungkin gitu ya, Bu Ika.
Siap, Mas Danang. Ayo lanjut, Mbak Mita. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu Mita? Sudah terdengar, Pak? Silahkan. Baik, mohon izin bertanya. Yang pertama, seperti di kami itu ada P3K yang akan habis masa kontraknya pada akhir tahun. Nanti yang memperpanjang kontraknya apakah dari kami atau dari Kementerian Pertanian? Kemudian yang kedua, apakah dengan adanya pengalihan ini kami masih dapat mengajukan kenaikan pangkat JF penyuluh pertanian di periode Agustus karena proses pengalihan ini kan membutuhkan waktu. Ya, baik. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, baik Kak. Kayaknya BKN semuanya baik Kak ya. Kalau naik pangkat selama belum dialihkan berarti masih tanggung jawab BKD untuk usul kenaikan pangkatnya ya Pak. Nanti kalau sudah dialihkan, sudah dapat TMT pengalihannya, sudah beralih ke dalam kepegawaiannya, itu baru menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Kemudian yang pertama tadi apa ya? Kontrak P3K Mbak Ika. Jadi yang Oh, sudah pernah kita kalau bahas. kontrak P3K mungkin dari Bu Sriwit ya, atau dari teman-teman Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terkait perpanjangan kontrak itu seperti apa ya Bu ya? Lagi beralih ya, Bu Iya, Sriwit. sepertinya Bu Sriwit lagi Atau mungkin kami dari Kementan ikut saja ya, Bu Ika ya. Artinya dari Bu Sriwit nanti jika bisa kontraknya otomatis di kami setelah dialihkan, kami siap. Intinya itu. iya. Mungkin nanti kita kan juga akan menyusun surat ya dari bagaimana mekanisme teknis terkait pengalihan ini. Mungkin termasuk salah satunya nanti terkait perpanjangan kontrak P3K ini. Gitu ya. Betul. Jadi seperti itu Bapak dari Kabupaten Sukoharjo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Tangerang, kami persilakan. Apakah BKPSDM Kabupaten Tangerang siap untuk mengajukan pertanyaan? Skip aja dulu Mbak Mita kalau belum siap, karena waktu kita terbatas ya. Oh ya, baik. Mungkin selanjutnya dari ini ya BKPSDM Kutai Barat ya. Ya, boleh silahkan. Ya, baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami menyampaikan dari data yang kami lihat di CISN, itu ada 81 pegawai yang dialihkan, tetapi ada salah satu yang atas nama Albina ini, ibu ini adalah kepala seksi ketenagaan di Dinas Pertanian, tetapi list namanya itu masuk sebagai pegawai yang dialihkan. Jadi mohon arahan untuk status kepegawaian Ibu Albina ini. Terima kasih. Di data CISN-nya, beliau apa sudah dirubah sebagai kepala seksi? Di sini di CISN-nya, Bu. Sudah seharusnya. Sudah Tapi Ibu dia cek? masih masuk di list ini, Bu. Jadi kami mohon arahan seperti apa. Apakah yang bersangkutan itu nanti kita alihkan atau bisa kita
konfirmasi melalui SK pengangkatan di dalam jabatan strukturalnya ini? Di jabatan profil data utamanya dicek dulu, Bu. Oh, Pastikan baik. sudah bukan kepala seksi. Ya, takutnya jabatannya itu masih salah, masih jabatan fungsional. Dulu menduduki jabatan fungsional. Iya. Ya, mungkin sepertinya dia belum terupdate datanya, diupdate dulu datanya. Mm-mm. Eh, Nanti bisa dikonfirmasi ya Mas Danang ya. Yang penting diupdate dulu di riwayat jabatannya sesuai dengan jabatan yang sekarang gitu ya. Baik, Ya. terima kasih. Tapi izin Bu Ika nanti bisa lihat history yang mengupdate data yang kita konfirmasi ya Bu Ika ya. Iya, ada. Iya, jadi nanti kalau kami butuh historinya Bu Ika, kalau ada yang update dia dari penyuluh pertanian ke jabatan mana kan gitu ya. Kami butuh itu juga ya Bu Ika ya, karena bagian dari yang harus kita telusur gitu. Kasih Bu Ika. Siap, lanjut Mbak. Kita sampai 11.50 ya Bapak Ibu. Nanti 11.50 kita akan penutupan oleh Bu Direktur. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk selanjutnya pertanyaan dari BKPSDMD Kabupaten Sumba Timur kepada Bapak Robi Windy, kami persilahkan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kami skip ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari BKD Banjarnegara. Kami persilahkan. Next aja Mbak Mit kayaknya. Tes aja ya Mbak ya. Baik, selanjutnya dari BKPSDM Kota Tegal, kami persilahkan. Selamat siang. Dengaran suara kami? Sudah sangat jelas Pak Arif. Jadi, sini Mbak, terkait pengalihan status kepegawaian untuk pengusaha pertanian di data kami itu ada 13 yang masuk. Tapi saat kami download itu ternyata datanya ada hanya 11. Sebenarnya ada 20, cuman itu namanya double-double. Nah, jadi ada hanya data, kalau kami download 13, cuman di data di layar di apa tampilannya itu hanya 11. Itu bagaimana untuk selanjutnya? Apakah kami harus kirim manualnya? Apakah nanti ada perbaikan untuk di SISN-nya? Mas bisa share screen nggak? Boleh share screen dong? Biar kita lihat dulu sebentar. Ini Mbak, Total data iya. 13 ya. Di Ya, sini 13. Ini kan ada data 13 data. Cuman saat kami ada 2 data yang nggak masuk di list ini. Ini sebenarnya ada sampai 20 ya. Cuman ada data 2 orang itu belum masuk. oke, Mas Hari nanti dibantu ya. Dicek ya. Ini kabupaten mana? Kota mana? Kota Tegal.
Kota Tegal ya. Iya. Untuk Oke. kami download sih ada 13. Berarti download sama itunya munculnya sesuai ya Tidak sesuai. datanya. Iya. Cuman di previewnya sini jadi 20 ya. Iya, dari 20. Oke, kita cross check dulu ya. Oh, Tapi di downloadan bener 13 ya. 13. Paling tadi ada yang tidak masuk gitu ya. Ya, ada 2 orang yang nggak masuk di data ini. Oke. Nanti yang Paling itu. mekanisme penambahannya kami informasikan kembali ya. Paling hanya itu karena untuk yang tadi sudah dijelaskan, sudah pertanyaan yang naik pangkat dan lainnya sudah jelas. Oke, Saya Mas. kira cukup. Terima kasih. Oke, lanjut Mbak Mit. Baik, Mbak Ika. Untuk selanjutnya dari BKPSDM Kabupaten Probolinggo, kami persilakan. Jika Di tidak skip ada, aja Mbak, skip nggak aja ada ya. orangnya kayaknya. Baik, selanjutnya mungkin dari ini ya Mbak ya, BKPSDM Kabupaten Karawang, dari Ibu Pungki mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika telah memberikan kesempatan kepada kami Kabupaten Karawang khususnya DPKPSDM. Mohon izin bertanya Ibu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sedikit tidaknya sudah terjawab ya dari kabupaten kota yang lain. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin membuat resah teman-teman penyuluh pertanian sehingga menitipkan pertanyaan. Salah satunya Bu Punten, apakah ada Bu dasar penyuluh pertanian itu kan kemarin katanya di sistemnya ada pemilihan nih, boleh ikut pusat atau tidak menyetujui untuk ke pusat itu apakah ada dasar khususnya Bu? Pertama yang itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf Bu, sekarang ini kan lagi ada proses kepegawaian ya Bu, mulai dari uji kompetensinya yang sudah selesai, yang sekarang sedang diajukan rekomendasi untuk praktek BKN-nya. Kemudian ada juga yang baru mengusulkan uji kompetensi, kemudian ada juga yang proses untuk kenaikan pangkat, atau ada juga yang mau perpindahan Bu dari instansi kami ke luar, dan ada juga proses-proses yang lain. Nah, itu bagaimana Bu perlakuannya? Sedangkan kita verbal ini kan ditunggu tanggal 16 Mei ini gitu. Bagaimana Bu tanggapannya atau solusinya lah gitu dari kementerian sendiri atas pelaksanaan kami di kepegawaian. Baik, begitu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Mas Danang ya. Ya, yang tadi yang dasar ya. Kalau dasarnya Ibu, dasarnya itu dialihkan semua Ibu. Jadi di Impres nomor 3 itu kan sudah jelas ya. Tapi memang beberapa daerah itu kan jujur kayak TKD-nya lebih besar gitu ya. TKD lebih besar gimana kan seperti itu. Iya, Nah, hal-hal khusus gini kita lakukan aja verbal manual. iya betul. Kan hanya sebagian kecil ya, maksudnya Pemda yang memang tunjangannya lebih besar dari Kementan. Tidak apa-apa, kami buka ruang, tapi itu termasuk yang verbalnya manual. Jadi ini kayaknya sudah berjalan ya. Kami sudah mapping Pemda-Pemda yang memang tunjangan kinerjanya itu lebih tinggi dari Kementan, kami sudah pegang, termasuk data pegawainya juga, penyuluh pertaniannya kami sudah pegang. Tapi pada prinsipnya memang semua dialihkan. Ada hal-hal khusus, itu yang nanti silakan kita merapat. eh Bisa nanti delegasi dari kabupaten atau kota yang merasa tekannya lebih besar ke kami, atau Pak Sekdanya hubungi Pak Sekjen kami, silakan saja. Jadi nanti biar antar pimpinan saja Bu ya, kalau yang seperti ini ya. Ya, Karena siap Pak. impresnya kan memang tidak ada pengecualian gitu ya. Kalau kita baca kan Iya, nggak ada pengecualian, tunjangan yang lebih besar boleh tinggal gitu nggak ada ya. Nah kalau gini iya biar antar Pak. pimpinan aja yang putuskan, biar kami juga nggak kesalahan gitu dan BKN juga aman kan gitu ya. Karena dasarnya impres tadi. Mungkin demikian Bu Ika. Terus yang tadi ya ada yang Ukom. Ukom tadi apa Bu? Ukom untuk kenaikan jenjang atau perpindahan pertama, pengangkatan pertama. Itu untuk kenaikan jenjang Pak. Saat ini kan kita lagi Oh ada bulan untuk ke Praktek BKN melalui AIMUT Pak. Nah ya. itu
sedang proses tuh Pak. Nah, bagaimana nih perlakuannya? Sedangkan kita perform 16 Mei, ada juga yang baru ikut uji kompetensi, berkasnya baru kita terima untuk kita daftarkan di aplikasi uji kompetensi. Nah, itu seperti apa Pak? Kalau jabatannya sudah penyuluh pertanian clear ya Bu ya. Berarti kan memang termasuk konfirmasi. Tapi kalau dia baru mau jadi penyuluh itu yang belum bisa. Karena kami lagi freeze dulu. Biar selesai final data, insya Allah nanti ya kalau mau jadi penyuluh pertanian setelah pengalian ini selesai berarti harus pindah dulu ke Kementan gitu ya. Diterima di Oh, Kementan, baru nanti mengusulkan eh, jadi penyuluh pertanian dengan peta yang ada di kami. Jadi mekanismenya sudah seperti itu kalau sudah selesai pengalihan. Mungkin gitu Bu oh, Ika. Kita tambah. Gimana Bu? siapa Punten? Berarti kalau misalkan yang sekarang lagi proses untuk persetujuan Praktek BKN itu berarti lanjut aja dulu ya Pak, walaupun saat ini kan lagi proses verifikasi. Dia lulus hukum ya, udah ya. Udah Pak, udah lulus UKOM, sekarang lagi kan sekarang kita perlu rekomendasi Praktek BKN nih untuk kenaikan jenjang jabatan Pak. Nah Oh itu iya, iya. sekarang kita lagi proses itu. Berarti data namanya sudah ada dong di konfirmasi data ya. Namanya harusnya Data sudah yang ada. kemarin data yang kemarin dikirimkan ya Pak masih dengan data jabatan yang lama Pak. Iya, data di SCSN yang sekarang di menu itu, yang di menu tadi ditampilkan harusnya namanya sudah ada kan dia naik jenjang kan? Iya, iya. Harusnya sudah ada. Ya berarti nggak ngaruh ya, kecuali Ibu punya kondisi khusus yang tadi ya, yang antar pimpinan Oh, harus bicara ya. siap, siap, siap. Kalau itu biar bapak-bapak kita aja lah, pimpinan kita yang bicara. Itu ya, Bu Ika, Ibu. Siap, siap Pak. Terima Terima kasih kasih. Pak. Ya, Siap. Terima kasih Pak. Dan sama-sama Ibu. Siap, mungkin selanjutnya Mbak Mit, satu penanya lagi mungkin ya. Satu penanya terakhir ya Bu Ika ya. Baik, kita pilih dari BKPSDMD Kabupaten Kerinci kepada Bapak Hersen, kami persilahkan. Oh, Ada Bapak Hersen, Masih di BKPSDMD. masih di mute. nah, oke. Oke, terima kasih hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak, kami dari BKPSDMD Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci ini masih ada penyuluh pertanian pemula yang sebenarnya mereka itu kan sudah sudah beralih jenjang ke pertama dan seterusnya. Tapi ini gimana kira-kira Mbak penyelesaiannya? Apakah kita berhentikan dia sebagai personal pemula atau tetap juga itu kita 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 alihkan ke pusat? Mohon izin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Iya Pak, gimana Pak? Izin Mbak. Halo ya Mbak. Iya, Kita iya. dari Kabupaten Kerinci masih terdapat penyuluh pemula. Nah, Ya. itu gimana penanganannya Mbak? Apakah tetap kita alihkan ke pusat atau kita berhentikan mereka dari fungsional sementara menurut peraturan kan 5 tahun. Kalau mereka tidak apa istilahnya alih jenjang ke tingkat pertama maka mereka harus diberhentikan dari fungsional. Itu gimana solusinya Mbak? Terima kasih. Ya, Bu Ika. Clear? Bu Ika mau duluan? Eh, Kalau sepemahaman saya, yang aturan 5 tahun lepas jabatan itu sudah nggak ada deh, sepemahaman saya. Cuma nanti mungkin Mas Danang bisa tambah informasinya ya. Apa mungkin ini di permennya penyuluh pertanian bunyi seperti itu gitu ya. Karena kan sebenarnya yang kita lihat bukan jenjangnya ya Mas ya, tapi Ya, jabatan jabatannya. fungsional penyuluh pertaniannya gitu ya. Semua Ya. jenjang gitu yang Mas Danang ya. Tapi mungkin Mas Ya. Danang bisa menambahkan. Baik, Pak Erzot. Gini, Pak Ya, Pak. Erzot. Bapak, selama dia ada di daftar konfirmasi, Bapak lakukan konfirmasi dulu. Nah, ketika Siap. dia ada catatan khusus, dia pemula yang tadi ya, Bapak tolong sampaikan lewat email tadi, email pertanian secara Siap, siap. manual. Jadi Bapak konfirmasi paralel, kami nanti segera akan respon apapun yang menjadi atau ya masih butuh penjelasan dari kami.
Kami segera Siap, nanti siap. respon gitu Pak Erson. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang akan melakukan konfirmasi by manual dengan email, tolong dituliskan kontak personnya. Jadi siapa Siap. yang bisa kami hubungi. Jadi nanti bisa juga kita ketemu di Jakarta atau kami datang dengan tim BKN ke tempat Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita karena sudah instruksi Presiden, kita harus cepat gitu ya. Jadi gitu Pak Erzon, kami siap siap bantu. Iya, Bapak, maaf Pak, tolong. Pak Danang, kalau emailnya email kemana nih Pak? Kita belum dapat informasi masalah email tadi, mohon maaf. Oh, izin Bu Ika ya, teman-teman ke sini Pak, saya tayangkan lagi ya. Sudah kelihatan Pak Erzon? Entar. Nggak apa-apa, saya tunggu Bapak. Saya tunggu. Ya, untuk yang lain juga ya, selain Pak Herzon dari Kabupaten Kerinci, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap lakukan konfirmasi data. Jika nanti ada hal khusus, silakan di email. Jika misalkan tadi ada dari Karawang ada pertek sudah ada, ya tolong dilampirkan perteknya biar saat kami verbal, kami yakin. Misalkan tadi ada yang sudah dilantik menjadi kepala seksi, tolong dilampirkan juga SK pengangkatan strukturalnya, kan gitu kapan, kan gitu ya. Nah, itu yang harus kami verbal, Bapak Ibu. Termasuk Pak Herzon, nanti tolong Iya Pak. dikasih catatan di email. Ini eh, namanya siapa, dia pemula, terus apa, nanti tulis saja, Pak. Insya Allah nanti Siap. segera kami clearance. Udah dicatat, Pak Herzon? Sudah Pak. Terima kasih Pak Danang. Oke, sama-sama, Bapak. Mungkin Terima demikian, Bu kasih. Ika, Bu Mita. Izin konfirmasi, BK, apakah untuk pertanyaan akan dilanjutkan? Mungkin sudah ya Mbak, tadi kan sudah ada email dari timnya Mas Danang, jadi nanti mungkin kalau terkait kebijakan bisa di email juga ke sana gitu ya. Mungkin Baik. kita penutupan dari Budir saja ya Oh, Mbak baik. Mita ya. Baik, Ibu Ika. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab telah berakhir. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya dikarenakan ada keterbatasan waktu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan tugas kita ke depannya. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, boleh Bapak Ibu dapat koordinasi atau konsultasi terkait layanan kepegawaian ini kepada Direktorat PPSI ASN BKN, Direktorat Pengadaan Kepangkatan, atau boleh juga koordinasikan ke Kementerian Pertanian. Terima kasih juga kepada Ibu Ika Satyawati, Pak Danang, serta tim atas paparan yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat dan penjelasannya yang sangat komprehensif. Semoga pematerian ini dapat bermanfaat dan memudahkan kelangsungan pekerjaan ke depannya. Baik, mohon izin kepada Ibu Direktur PPSI ASN BKN, Ibu Jumiati, untuk memberikan kata penutup. Kami persilahkan. Baik, Mbak Mita, terima kasih banyak. Terima kasih juga tadi Pak Danang, Mbak Ika yang sudah menjelaskan ya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak sekali yang raise hand ya. Dan mohon maaf tidak semuanya bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan dan juga kami berikan jawaban. Nanti mungkin untuk diskusinya bisa saja nanti dalam event ataupun kegiatan berikutnya. Terima kasih tadi kami juga menangkap apa yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian di BKD, BKPSDM, BKPP ataupun di dinas. Jadi memang ini tentunya ada hal-hal yang perlu menjadi concern kita bersama kaitan dengan impres tersebut dan juga kaitan dengan amanah yang memang harus kita penuhi sebagai orang-orang yang bekerja di bidang pengelola kepegawaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman narasumber bahwa dalam konteksnya nanti proses ini ada deadline-nya, yaitu tanggal 16 Mei 2025. Nah, Bapak Ibu mengkonfirmasi apa yang ada di data yang sudah kami siapkan di SCSN. Nah, dari konfirmasi tersebut, jika ada hal-hal khusus tadi disampaikan oleh Pak Danang, maka itu bisa disampaikan melalui email ke Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, memang relatif singkat waktunya, namun tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri oleh
Bapak Ibu di unit pengelola kepegawaian instansi daerah, maka untuk itu perlu juga dukungan teman-teman Bapak Ibu di Dinas Pertanian, sehingga mungkin ini yang nantinya akan mendorong kesuksesan pelaksanaan pengalihan ini. Nah, untuk itu ini ada perwakilan juga pada sesi pagi ini dari dinas. Kami harap tentunya nanti bisa terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga mekanisme yang kita lakukan dalam verifikasi ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas juga diskusinya. Semoga kita bisa laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena memang tujuannya satu, untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tentunya juga untuk kemaslahatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini kami tutup. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan banyak manfaat kepada orang lainnya dan juga tentunya selalu memperoleh kebarokahan hidup dan juga tentunya hal-hal baik dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jumiati atas kata penutup yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah acara hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya Mita Yuliantika undur diri mewakili seluruh tim Direktorat Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Sama, terima kasih Bu Mita, Bu Ika, Bu Direktur. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Danang. Nanti kita Sama, lanjut ya Dir. Pak Pastinya Bu Dir. isinya. Siap, Pastinya Bu Dir. Tolong bantu. siap. Terima kasih Bapak Ibu dari BKD, Dinas Pertanian se-Indonesia, mungkin juga rekan-rekan PJLTT. Insya Allah kita nanti kalau ada apa-apa, kabari saja. Nah, insya Allah kita ketemu nggak apa-apa, mau di Jakarta, mau di daerah ya Bu Dir ya. Nanti kita datangi.